wajah-Mu dan berseru. Shalom saudaraku, sukacita bagi saya menjumpai saudara kembali di awal minggu ini. Dan pada hari ini saya mau mengajak saudara belajar dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-12, di mana Paulus berkata, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada satu pun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal lapar, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan." Apa maksud Paulus menuliskan ini? Paulus ingin beritahu kepada kita bahwa sekalipun kita pengikut Kristus yang sejati, sekalipun kita melayani Dia dengan luar biasa, mencurahkan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa, segenap akal budi kita, itu bukanlah sesuatu yang akhirnya menjamin saudara untuk tidak mengalami yang namanya kekurangan, kelaparan, kelimpahan, ataupun kenyang. Semua hal itu akan selalu datang silih berganti dalam hidup ini, dan semuanya itu Tuhan izinkan sebab Dia memiliki maksud ketika Dia mengizinkan itu dalam kehidupan kita. Yang kedua Paulus yang ingin sampaikan adalah bahwa kita harus terbiasa dengan musim-musimnya Tuhan dalam hidup kita. Nah, apa maksud Tuhan ketika Dia mengizinkan itu semuanya? Entahkah kelimpahan ataupun kekurangan, entahkah kelaparan ataupun kenyang. Dalam Yeremia 12 ayat yang ketiga, "Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau." Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-6, "Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai macam pencobaan." Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Maksud Tuhan mengirimkan kepada kita kekurangan ataupun kelimpahan untuk menguji kemurnian iman kita. Yang kedua, 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. "Ketika aku anak-anak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu." Yang kedua, Tuhan melatih kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Bukankah bayi kalau dia perlu sesuatu taunya menangis, taunya mengeluh? Apalagi ketika cuaca berubah sedemikian drastis, dia merasa panas, dia mengeluh, dia menangis. Dia merasa terlalu dingin, dia menangis, dia mengeluh. Tuhan tidak menginginkan kita seperti itu. Ibrani 5 ayat 13 dan 14, "Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat." Tuhan sedang melatih kita sebagai orang-orang yang dewasa ketika Dia mengizinkan kepada kita. Ada musim-musim yang ekstrim, ada situasi yang cepat berubah. Dia mengizinkan kita mengalami musim paceklik. Pada saat yang sama, Dia juga mempersiapkan kita untuk musim kelimpahan. Dan yang ketiga, saudaraku, 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 memberikan kita panduan. Ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah itu. Lukas 3 ayat 14 berkata, "Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, 'Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?' Jawab Yohanes kepada mereka, 'Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu.'" Hampir sama dengan Ibrani 13 ayat 5 berkata, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, 'Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan
meninggalkan Engkau. Maksud Tuhan yang ketiga adalah melatih kita untuk memiliki rasa cukup. Melatih kita untuk mensyukuri apa saja yang Tuhan sudah beri kepada kita, dan sedikit atau banyak kita melatih diri untuk mencukupkan itu semuanya untuk hidup kita. Dan ingat bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita dan tidak meninggalkan kita, entah dalam kekurangan atau dalam kelimpahan, entah dalam lapar ataupun kenyang. Dia selalu ada bagi kita. Aku tahu apa artinya kelaparan dan kenyang. Aku juga tahu apa artinya kekurangan dan juga kelimpahan. Semuanya itu sudah aku alami bersama dengan Tuhan. Dan aku tetap memuji Dia dan berkata, Dia Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kaulah